Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang berpengaruh besar pada penyebaran serta perkembangan agama Islam di Indonesia. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi dari pasangan bangsawan Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban saat itu, dan Dewi Nawangrum. Karena darah bangsawan, Sunan Kalijaga kecil diberi gelar sebagai Raden Mas Syahid. Sejak kecil Raden Syahid sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agamanya di Kadipaten Tuban. Sunan Kalijaga diketahui lahir ketika masa kejayaan Kerajaan Majapahit sedang berada di ujung tanduk. Saat menginjak masa muda, Raden Mas Syahid mulai prihatin dengan kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Dia mendengar langsung tangisan bocah yang kelaparan dan meminta makan pada orang tuanya. Dia juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketidakmampuan para orang tua untuk mengatasi rasa lapar anak-anak mereka. Raden Mas Syahid memang tidak merasakan langsung penderitaan tersebut karena dia merupakan putra seorang adipati. Namun dia tidak mengacuhkan kesengsaraan rakyatnya sendiri. Rakyat hidup dalam kesengsaraan setiap hari karena penguasa Majapahit mewajibkan rakyat membayar upeti sangat tinggi. Karena melihat keadaan sekitar atau lingkungan yang kontradiktif dan kehidupan rakyat jelata, maka jiwa Raden Syahid berontak. Gelora jiwa muda Raden Syahid seakan meledak-ledak manakala melihat praktek oknum pejabat Kadipaten Tuban di saat menarik pajak pada penduduk atau rakyat jelata. Rakyat yang pada waktu itu sudah sangat menderita dikarenakan adanya musim kemarau yang panjang semakin sengsara. Mereka harus membayar pajak yang kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, bahkan jauh dari kemampuan mereka. Seringkali jatah mereka untuk persediaan menghadapi musim panen berikutnya sudah disita oleh penarik pajak. Raden Syahid yang mengetahui hal itu mengajukan pertanyaan yang mengganjal di hatinya. Suatu hari ia menghadap ayahandanya, Rama Adipati. Rakyat tahun ini sudah semakin sengsara karena panen banyak yang gagal, kata Raden Syahid. Mengapa pundak mereka masih harus dibebani dengan pajak yang mencekik leher mereka? Apakah hati nurani Rama tidak merasakan penderitaan mereka? Adipati Wilatikta menatap tajam ke arah putranya sesaat. Kemudian dia menghela nafas panjang dan kemudian mengeluarkan suaranya. Syahid anak, saat ini pemerintah pusat Majapahit sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk melangsungkan roda pemerintahan. Aku ini hanya seorang bawahan Sang Prabu. Apa daya aku menolak tugas yang dibebankan kepada aku? Bukan hanya Kadipaten Tuban yang diwajibkan membayar upeti lebih banyak dari tahun-tahun yang lalu. Kadipaten yang lainnya juga mendapatkan tugas yang sama, anakku. Tapi, mengapa harus rakyat yang jadi korban? Sahut Raden Syahid. Baru kali ini Raden Syahid membuat ayahnya marah. Hal yang selama hidup tak pernah ia lakukan. Raden Syahid tahu diri sambil dia menunduk dan mengundurkan diri dari hadapan ayahanda yang sedang marah. Ya, Raden Syahid tak perlu melanjutkan pertanyaannya, sebab ia sudah dapat menjawabnya sendiri. Majapahit sedang membutuhkan dana karena negeri itu sering menghadapi kekacauan, baik memadamkan pemberontakan maupun terjadi perang saudara. Setelah itu Raden Mas Syahid menyadari
bahwa seorang adipati seperti ayahnya tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur upeti. Satu-satunya orang yang dapat mengatur upeti adalah sang maharaja yang berkuasa. Sementara itu rakyat tidak punya pilihan lain selain membayar atau menerima hukuman. Walau Raden Syahid putra seorang bangsawan, dia lebih menyukai kehidupan yang bebas yang tidak terikat oleh adat istiadat kebangsawanannya. Ia gemar bergaul dengan rakyat jelata atau dengan segala lapisan masyarakat, dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Justru karena pergaulan yang supel itulah, dia banyak mengetahui seluk-beluk kehidupan rakyat Tuban. Niat untuk mengurangi penderitaan rakyat sudah disampaikan kepada ayahnya, tapi agaknya ayahnya tidak bisa berbuat banyak. Dia cukup memahami ayahnya sebagai adipati bawahan Majapahit, tapi niat itu tak pernah padam. Jika malam-malam sebelumnya dia sering berada di dalam kamarnya sembari mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka sekarang dia keluar rumah. Raden Syahid kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pencuri, dan aksi pertamanya dia lakukan di gudang Kadipaten Tuban. Saat itu dia mengambil berbagai bahan makanan dari gudang dan membagikannya kepada rakyat yang membutuhkan secara diam-diam setiap malam. Di saat penjaga gudang Kadipaten tertidur lelap, Raden Syahid mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik dari rakyat untuk disetorkan ke Majapahit. Bahkan makanan itu dibagi-bagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkannya. Tentu saja, rakyat yang tidak tahu apa-apa itu menjadi kaget, bercampur girang, menerima bahan makanan yang tak terduga-duga. Walau mereka tidak pernah tahu siapa gerangan yang memberikan itu, sebab Raden Syahid melakukannya di malam hari secara sembunyi-sembunyi. Kejadian itu terus terjadi selama beberapa waktu. Mereka kemudian memberikan julukan maling curing pada pelakunya. Maling curing berarti seorang pencuri yang mencuri bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Aksi Raden Mas Syahid berjalan mulus pada awalnya, tetapi sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga. Bukan hanya rakyat yang terkejut atas rizki yang selalu turun dari langit itu. Penjaga gudang Kadipaten juga merasa kaget. Hatinya kebat-kebit. Soalnya makin hari, barang-barang yang hendak disetorkan ke pusat kerajaan Majapahit itu semakin berkurang. Penjaga ingin mengetahui siapakah pencuri barang hasil bumi di dalam gudang itu. Tanpa disadari oleh Raden Syahid, penjaga Kadipaten mulai mencurigai gerak-geriknya. Pada akhirnya mereka berhasil menangkap basah Raden Mas Syahid ketika melancarkan aksinya dan mengungkap rahasia di balik fenomena maling celuring yang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Suatu malam, penjaga sengaja mengintip dari kejauhan dari balik sebuah rumah tak jauh dari gudang Kadipaten. Dugaannya benar, ada seseorang membuka pintu gudang. Hampir tak berkedip, penjaga gudang itu memperhatikan pencuri itu. Dia hampir tak percaya. Pencuri itu adalah Raden Syahid, putra junjungannya sendiri. Untuk melaporkan kepada Adipati Walatikta, penjaga tak berani. Khawatir dianggap membuat fitnah. Maka penjaga gudang itu meminta 2 orang saksi dari sang adipati untuk memergoki pencuri yang mengambil hasil bumi rakyat yang tersimpan di gudang. Raden Syahid tak pernah menyangka bahwa malam ini perbuatannya bakal ketahuan. Ketika keluar dari gudang sambil membawa barang-barang makanan, 3 orang prajurit Kadipaten menangkapnya.
serta barang bukti yang dibawanya. Raden Syahid dibawa ke hadapan ayahnya. "Sungguh memalukan sekali perbuatanmu itu." Hardik Adipati Belatikta. "Kurang apakah aku ini? Benarkah aku tidak menjamin kehidupanmu di istana kadipaten ini? Apakah aku pernah melarangmu untuk makan sekenyang-kenyangnya di istana ini? Atau aku tidak pernah memberimu pakaian? Mengapa kau lakukan perbuatan tercela ini?" Raden Syahid tidak mengeluarkan suara. "Biarlah," bisik hatinya. "Biarlah orang pernah tahu untuk apa barang-barang yang tersimpan di gudang kadipaten itu aku ambil. Biarlah ayahku tak pernah tahu kepada siapa barang-barang itu kuberikan." Adipati Belatikta semakin marah melihat sikap anaknya itu. Raden Syahid tidak menjawabnya. Untuk apakah dia mencuri barang-barang hasil bumi yang hendak disetorkan ke Majapahit itu? Tapi untuk itu Raden Syahid harus mendapatkan hukuman. Karena kejahatan mencuri itu pertama kali dilakukannya, maka dia hanya mendapatkan hukuman cambuk 100 kali pada tangannya. Kemudian disekap selama beberapa hari tidak boleh keluar rumah. Apakah jerah Raden Syahid atas hukuman yang sudah diterimanya? Sesudah keluar dari hukuman, dia benar-benar keluar dari lingkungan istana. Tak pernah pulang, sehingga membuat cemas ibu dan adiknya. Apa yang dilakukan Raden Syahid selanjutnya? Dia mengenakan topeng khusus berpakaian serba hitam dan kemudian merampok harta orang-orang kaya di Kadipaten Tuban, terutama orang kaya yang pelit dan para pejabat kadipaten yang curang. Harta hasil rampasan itu pun diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya. Tetapi ketika perbuatan itu mencapai titik jenuh, ada saja orang yang bermaksud mencelakakannya. Ada seorang pemimpin perampok yang mengetahui aksi Raden Syahid menjarah harta pejabat kaya. Kemudian gembong perampok itu mengenakan pakaian serupa dengan pakaian Raden Syahid, bahkan menggunakan topeng seperti Raden Syahid juga. Pada suatu malam, Raden Syahid yang baru saja menyelesaikan sholat Isya mendengar cerita para penduduk yang kampungnya sedang dijarah perampok. Dia segera mendatangi tempat kejadian itu dengan tidak lupa berpakaian serba hitam dan bertopeng. Begitu mengetahui kedatangan Raden Syahid, kawanan perampok itu segera membubarkan diri, berhamburan melarikan diri. Tinggal pemimpin mereka yang sedang asyik memperkosa seorang gadis cantik. Raden Syahid mendobrak pintu rumah si gadis yang sedang diperkosa itu dalam kamarnya. Dia melihat orang berpakaian seperti dirinya juga mengenakan topeng yang serupa, sedang berusaha mengenakan pakaiannya kembali. Raden Syahid berusaha menangkap perampok itu, namun pemimpin perampok itu mampu melepaskan diri. Mendadak terdengar suara kentongan dipukul bertalu-talu. Penduduk dari kampung lain berdatangan ke tempat itu. Pada saat itulah si gadis yang diperkosa perampok tadi menghamburkan diri dan menangkap erat-erat tangan Raden Syahid. Raden Syahid menjadi panik dan kebingungan. Para pemuda dari kampung menerobos masuk dengan senjata terhunus. Raden Syahid tertangkap dan dibawa ke rumah kepala desa. Kepala desa yang merasa penasaran mencoba membuka topeng di wajah Raden Syahid. Ketika mengetahui siapa orang yang dibalik topeng, kepala desa jadi terbungkam. Sama sekali tak menyangkanya bahwa perampok itu adalah putra junjungannya sendiri, yaitu Raden Syahid. Gegerlah masyarakat pada saat itu.
Raden Syahid dianggap perampok dan pemerkosa. Si gadis yang diperkosa adalah bukti kuat dan saksi hidup. Atas kejadian itu, kepala desa masih berusaha menutup aib junjungannya dan diam-diam membawa Raden Syahid ke istana Kadipaten Tuban tanpa diketahui banyak orang. Tentu saja sang adipati menjadi murka. Sang adipati yang selama ini selalu merasa sayang dan selalu membela anaknya, kali ini naik pitam. Raden Syahid diusir dari wilayah Tuban. Pergi dari Kadipaten Tuban ini. Kau telah mencoreng nama baik keluargamu sendiri. Pergi. Jangan kembali sebelum kau dapat menggetarkan dinding-dinding istana Kadipaten Tuban ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang sering kau baca di malam hari. Pergi. Sang adipati Belatikta sangat terpukul atas kejadian itu. Raden Syahid yang diharapkan dapat menggantikan kedudukannya selaku adipati kelak, ternyata telah menutup kemungkinan ke arah itu. Sirna sudah segala harapan sang adipati. Hanya ada satu orang yang tidak dapat mempercayai perbuatan Raden Syahid, yaitu Dewi Rasawulan, adik Raden Syahid. Raden Syahid itu berjiwa bersih, luhur, dan sangat tidak mungkin melakukan perbuatan keji. Hati siapa yang tak akan hancur mengalami peristiwa seperti ini? Raden Syahid bermaksud menolong fakir miskin dan penduduk yang menderita. Tapi akibatnya, justru dia sendiri yang harus menelan derita dan diusir dari Kadipaten Tuban. Dewi Rasawulan yang sangat menyayangi kakaknya itu merasa kasihan. Tanpa sepengetahuan ayah dan ibunya, dia meninggalkan istana Kadipaten Tuban untuk mencari Raden Syahid untuk diajak pulang. Tentu saja sang ayah dan ibu kelabakan mengetahui hal ini. Segera saja diperintahkan puluhan prajurit Tuban untuk mencari Dewi Rasawulan. Tapi prajurit tidak bisa menemukan keberadaan putri kesayangan adipati. Singkat cerita, setelah berhari-hari hingga bertahun-tahun ditinggalkan kedua anaknya, permaisuri Adipati Belatikta seperti kehilangan gairah hidup. Terlebih setelah usaha Adipati Tuban menangkap para perampok yang mengacau Kadipaten Tuban membuahkan hasil. Hati ibu Raden Syahid seketika terguncang. Gembong perampok yang ditangkap prajurit Tuban yang mengenakan pakaian dan topeng ternyata bukan Raden Syahid. Rahasia yang selama ini tertutup rapat terbongkarlah sudah. Dari pengakuan para perampok yang tertangkap, terbukti bahwa Raden Syahid tidak bersalah. Ibu Raden Syahid menangis sejadi-jadinya. Dia benar-benar menyesal telah mengusir anak yang sangat disayanginya itu. Sang ibu tidak tahu bahwa anak yang didambakannya itu bertahun-tahun menghilang, tapi kini sudah kembali ke Tuban. Raden Syahid bertempat tinggal di tempat lain bersama Sunan Bonang. Bagi Raden Syahid untuk mengobati kerinduan kepada sang ibu, tidak jarang Raden Syahid mengerahkan ilmunya yang tinggi, yaitu membaca Al-Quran dari jarak jauh, lalu suaranya dikirim ke istana Tuban. Suara Raden Syahid yang merdu benar-benar menggetarkan dinding-dinding istana Kadipaten Tuban, bahkan mengguncangkan isi hati Adipati Tuban dan istrinya. Dewi Rasawulan, adik dari Raden Syahid, pada akhirnya setelah sekian lama bertahun-tahun hilang, ditemukan oleh Empu Supa, seorang tumenggung Majapahit yang menjadi murid Sunan Kalijaga. Dewi Rasawulan kemudian dijodohkan dengan Empu Supa dan kembali ke Tuban bersama-sama dengan diantar oleh Sunan Kalijaga, yang tidak lain adalah Raden Syahid, yang pernah menjadi korban fitnah dan diusir ayahandanya sendiri dari Kadipaten Tuban.